Oke, kembali lagi di Pos Kota, podcast Amikom Sedikit Ngotak ya. Sekarang podcast ketiga kalinya Pos Kota hadir. Yang sebelumnya dalam konteks virtual, sekarang bisa bikin set studio sendiri, podcast sendiri. Ya ini kemajuan. Dan sebelumnya aku mau kasih tahu kenapa podcast ini hadir, karena di mata kuliah apa kita? Kepemimpinan. Sebenarnya podcast kita tuh nggak pernah datang dari ini loh, dan nggak pernah datang dari mata kuliah yang disangka-sangka bikin podcast. PTI, terus apa lagi kemarin? Success skills. Sekarang kepemimpinan. Tapi nggak apa-apa. Seperti temanya kita ngomongin tentang kepemimpinan, tapi kenalin aku Yuda yang akan nemenin kalian ngobrol-ngobrol. Dan kali ini aku nggak sendiri, aku datengin seorang yang luar biasa. Ya itulah kata-kata yang berat seorang host ya, luar biasa. Tapi kita lanjut aja. Dan ini dia, kita panggil Miss Ira. Hai, Mbak Ari. Fine. Ya, mungkin Miss Ira bisa kenalin diri sedikit. Mungkin mahasiswa sudah pada tahu ya, yang tahu. Biasa manggil saya Miss Ira, termasuk mereka ini mahasiswa saya gitu. Saya dosen bahasa Inggris di kampus mereka. Dan juga sebagai ownernya kuliner Miss Loka Cafe and Eatery. Miss Ira udah berapa lama sih jalanin Miss Loka ini? Mau 1 tahun, 20 November besok 1 tahun. Pas pandemi itu aku bikinnya. Berarti bikin Miss Loka karena pengen punya side job dan income lainnya selain dari dosen. Ya dari situ, dasarnya dari situ punya, dan ingin mengembangkan bakat setidaknya lah ya. Kan aku juga suka masak di situ. Tahu nggak sih, dari kata meningkatkan income kita bisa tahu gaji dosen kayak seberapa. Sebenarnya kita bisa narik kesimpulan itu sih. Nah, kalau nama Miss Loka sendiri? Miss Loka itu aku ambil dari Miss itu Miss Ira. Terus lokanya itu lokasi atau tempat. Jadinya kalau dijadiin satu lokasinya Miss Ira gitu. Seperti itu. Dan satu hal yang itu kenapa aku mengambil nama itu, karena ketika ada unsurnya Miss gitu, biasanya mahasiswa itu asumsinya adalah pasti Miss Ira ini, Miss Ira. Coba tak buktian Miss Ira itu kayak gitu. Mau nge-branding bahwa kafe ini punya Miss Ira gitu. Iya, jadi kita tuh itu salah satu marketing. Sebenarnya salah satu marketing, orang tuh akan penasaran untuk greget datengin terus, penasaran punya Miss Ira kayak gitu. Karena chemistry-nya saya dengan mahasiswa kan dekat kan. Jadinya ya gitu, ketika ada itu penasaran ya udah datang kayak gitu, seperti itu. Ya selain strategi nama, Miss Ira juga sering promosi di kelas. Ayo dong datang ke Miss Ira. Itu salah satu strateginya Miss Ira. Miss Ira kan udah jelasin tadi ya, dia sebagai seorang dosen juga, seorang yang memiliki owner usaha juga di bisnis. Itu gimana sih to manage your time? Sebenarnya memang kalau dibilang capek, lelah, tapi karena tadi berangkat dari latar belakangnya adalah suka dulu sesuatu yang suka. Saya lebih suka ini, fokus sesuatu yang saya sukain. Jadi itu nanti seperti hobi kan, kayak seperti mengajar tuh menurut saya bukan sebagai apa ya, bukan sebagai pekerjaan yang ini, tapi itu hobi gitu loh. Sama masak itu juga aku hobi. Makanya kenapa aku bikin kuliner, karena aku pengen nyaman di sini. Ketika aku ada sesuatu apapun progresnya sebuah kuliner, kalau aku suka duluan sama masak itu pasti nanti akan lebih konsisten itunya. Nggak akan nanti kok sepi, malas tutupan, nggak seperti itu. Berarti Miss Ira mirip sama aku juga punya konsen yang sama. Ketika nanti kerja, berjaya dengan seiring apa yang disukai. Jadi nggak ada burnout-nya tuh, jangka waktu burn-nya tuh lebih lama karena kita punya hal yang kita sukai. Jadi nggak ada patokan bahwa capek nih kerja, karena kita sukai ya jalan-jalan terus saja. Betul. Terus Miss Ira selama 1 tahun menjadi seorang owner kan dia bisa dibilang sebuah pemimpin dari sebuah bisnis. Apa yang pertama kali Miss Ira rasakan menjadi seorang owner? Sebenarnya tuh kalau dianggap pertama kali enggak juga sih, karena ketika jadi dosen itu kan sama aja memimpin manajemen SDM kan ya, manajemen SDM sama aja gitu. Karena kita kalau di kuliner juga sama aja memanajemen SDM juga, selain karyawan. Terus manajemen SDM lainnya adalah customer-nya kan gitu. Jadi fine aja sih. Cuman tinggal kalau di kuliner kita fokusnya ke pelayanan
good taste-nya sebuah masakan yang ada, menu yang ada di kafe serta vibe-nya, suasananya. Tapi kalau di kampus kan gimana care-nya kita melayani mahasiswa agar mereka nyaman dengan apa yang kita sampaikan, ilmu yang jalan. Itu bedanya itu aja sih. Kan Miss Ira juga udah punya pengalaman setahun lebih. Kalau kita berdasarkan Miss Ira punya kafe setahun, tapi kalau kita bicara Miss Ira jadi dosen mungkin udah cukup berpengalaman ya. Iya, Itu menurut Miss Ira sendiri apa sih makna dari seorang pemimpin? Oke. Gini. Pemimpin itu kan mesti ada soal gambarannya ya. Pemimpin itu kan mesti ada yang dipimpin. Ya. Itu bawahan, karyawan gitu. Apa ya? Apa istilahnya, get something done gitu. Itu pasti voice-nya. Yeah. Get something done gitu. Berbeda materi kuliah. Tapi lanjut Miss. Itu pasti voice, ada to be, ada pemimpin. Nah, ketika seorang pemimpin itu pengen sesuatu, pengen mencapai sesuatu, otomatis kan butuh orang lain, yaitu bawahan gitu. Jadi di situ nanti pengen pencapaian sesuatu melalui orang lain, gimana unsurnya itu ada memotivasi, mengarahkan, mengatur. Jadi nanti suatu ketika itu hasil itu kita dapat sesuai yang pemimpin leader inginkan. Intinya pemimpin itu kayak gitu. Berarti pemimpin itu kurang lebihnya dia yang manajemen, dia punya arahnya kemana, dia tahu harus arahnya kemana, biar nanti goalnya bersama itu ditentukan dari seorang pemimpin ini, leadernya. Betul. Terus kalau misalnya kan juga udah ya, kita ngomongin kepemimpinan dengan base-nya adalah memimpin sebuah bisnis lah ya. Gitu. Miss Ira selama melakukan bisnis ini dan memimpin karyawannya, model seperti apa sih yang Miss Ira gunakan dalam memimpin? Secara kita tahu ada beberapa tipe model kayak charismatic, transactional, and transformation. Iya, oke. Sebenarnya pemimpin itu kan personality ya. Tapi nanti ada unsur-unsur apapun yang memang pakem yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Tapi ada faktor-faktor yang udah kamu sebutkan tadi ya. Misalkan kita itu karismatik gitu. Itu karismatik misalkan ya. Ikatan emosionalnya kita mesti sama orang lain mesti kuat. Misalkan lah, kamu di kelas gitu, diajar Miss Ira gimana, sosoknya Miss Ira kayak gini gitu, seperti ini, otomatis apa yang dikatakan Miss Ira, kamu harus belajar ini ya, kamu harus aktif ya gini-gini, kamu kan berarti ngikut kan. Sama ketika kita nanti di sebuah kepemimpinan di lain bidang itu pun, ya karismatik itu membuat ikatan emosionalnya kuat. Akhirnya ketika kita promo apa produk kita atau kita punya side job lainnya, yuk kesini yuk, aku punya produk ini loh. Kan dia bisa mampu menjadi influencer yang luar biasa loh. Misal aku pakai ini, Miss Ira pakai itu bagus, aku mau kayak dia aku jual pun kamu mesti beli kan. Nah itu karismatik di situ. Nah itu menurut aku perlu diterapkan, tapi tidak memiliki kemungkinan ya, namanya karismatik itu bawaan. Itu aset loh, itu aset buat personal kita gitu loh, seperti itu. Terus kalau yang faktor-faktor yang lainnya, misalkan yang kau sebut tadi masalah transaksional ya. Seorang pemimpin itu ketika dia masuk koridornya transaksional, orangnya itu biasanya kalau memimpin ngatur. Ngatur. Tapi di situ ada sisi positif yang harus aku ambil sebagai seorang leader itu kayak gini. Dia orang-orang yang transaksional, orang karakteristik kayak gitu itu biasanya ketika orang punya prestasi kasih ribet, orang melakukan kesalahan kasih punishment. Itu memang perlu biar karyawan juga sama kita juga nggak seenaknya sendiri gitu. Terus yang tadi transformasional, bahwa kalian tahu bahwa orang yang banyak makan garam itu ilmunya banyak gitu. Maksudnya gini, biasanya orang yang banyak makan garam ini, dia awalnya jadi bawahan, terus naik karirnya menjadi seorang leader, otomatis suatu ketika karena mengedifikasi atasan-atasannya, aku besok harus kayak gitu. Nah biasanya orang-orang kayak gitu tuh komitmennya konsisten sama apa yang
lakukan sama punya komitmen yang tinggi dan self confidence-nya tuh tinggi gitu, kuat gitu. Jadi kalau itu bisa aku ambil dari hal itu. Dan orang-orang yang segala sesuatu itu dari bawah biasanya itu nggak punya rasa gimana-gimana. Jadi mempunyai, dia selalu mendidik orang lain, memberikan peluang kepada orang lain bahwa kamu harus belajar, kamu harus improve, kamu harus istilahnya, kamu harus belajar dan mendeveloping skill kamu gitu. Jadi sehat atmosfernya orang-orang kayak gitu. Itu yang harus biasanya nek transformasional tuh banyak yang dipakai prinsip untuk leadership. Dan Miss Ira salah satunya. Iya, gitu. Kita buka diskusi deh. Kalau Miss Ira, apakah transformasional itu bisa dibilang salah satu metode atau model kepemimpinan yang mungkin hampir perfect karena memberikan peluang, pertama dia memberikan kepercayaan juga kepada bawahannya, ya, dan juga dia juga bisa membangun apa yang dia ingin dan dituju. Tapi apakah hanya perlu transformasional ataukah butuh faktor-faktor lain seperti kayak karismatik tuh? Kita paling nggak kita punya karisma dikit lah ya, atau nggak kita juga dalam sistem model kepemimpinan kita juga butuh transaksional, di mana hukum yang paling terkenal kan punishment and reward. Itu gimana apa? Kalau misalnya tetap harus pakai punishment and reward, itu bagus gitu. Jadi kita kan nggak mengambil melulu dari transformasional kan, kita harus mengambil dari sisi positifnya sih transaksional. Kalau masalah karismatik itu udah inner beauty ya, itu anugerah, nggak bisa diedifikasi, itu paling koridornya tertentu aja. Namanya orang tulus, orang bener-bener care itu nggak bisa dibuat-buat gitu loh istilahnya, paham kan maksudnya? Jadi oke, bisa, tapi nggak bisa orang sekarismatik yang anugerah itu asetnya personality-nya masing-masing gitu. Dan itu aset pokoknya luar biasa untuk mengaruhi orang, itu luar biasa. Hal yang nggak bisa dicari, diupai pun nggak maksimal gitu ya. Iya, betul. Kalau menurut Miss Ira sendiri, hal yang krusial jadi seorang pemimpin apalagi yang harus berusaha untuk terus menjalankan apa yang dia cari, bapak dia tuju itu apa sih yang krusial dari seorang pemimpin? Ini berhubungan dengan karyawan. Berarti bebas ya? Mau dari personal, dari sudut pandang ini apa? Bebas mau pemimpin ke karyawan. Bebas mau dari sudut pandang apa krusial itu maksudnya gini. Bisa dari yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin, bisa juga koneksi antar karyawan. Berarti kan ini pemahaman sama karyawan ya, kan? Kalau soal pemimpin dengan karyawan yang menurut aku kalau karyawan itu dimanusiakan kan seneng kan? Ya misalnya. Kalau kita seorang pemimpin bersikap adil kepada dia juga seneng kan? Misalkan apa ya? Ketika ada di dalam atmosfer manajemen itu, kita harus bersikap adil sama karyawan satu sama lainnya. Bersikap adilnya apa? Implementasinya adalah kita terbuka. Segala sesuatu, misalnya rekrutmen terbuka. Terus nanti ini kalau kayak gini gaji segini itu segini, jam segini. Jadi nggak usah ada kayak diem-dieman. Segala sesuatu transparan, aku sukanya. Antar ke seorang pemimpin ke karyawan. Terus apa ya? Aku lebih suka intensif, komunikasinya intensif gitu. Terus kalau ketika misalkan ada permasalahan, namanya orang kan nggak sempurna kan ya. Jadi ketika ada konflik apapun, ayo kita kumpul briefing 1 bulan sekali, itu harus wajib. Kamu nggak suka apa, kamu bosnya kesalahannya apa, aku lebih seperti itu, senang dikritik gitu, ada masukan gitu. Jadi ketika ada seperti itu, kumpulin data apa yang dirasakan, terus habis itu solve the problem, terus habis solusi, jadinya atmosfernya itu positif. Jadi antara karyawan sama pemimpin otomatis kayak partner kerja, bukan merasa kayak itu karyawan. Merasa di orang kan tuh enak gitu. Banyak poin menarik tuh. Pertama merasa dimanusiakan. Memanusiakan manusia. Akhirnya dia akan memanusiakan manusia. Aku juga seperti respectnya balik lah ya. Respectnya terus tadi juga transparansi itu penting. Terus terbuka juga dan komunikasi itu tuh poin yang menarik dari Miss Ira yang krusial gitu. Berarti itu ya tadi krusialnya. Terus kalau misalnya untuk pemimpin kan harus
pertama motivasi karyawan ataupun bawahannya juga. Misira gimana sih cara memotivasi biar kinerja mereka semakin baik? Itu tadi di sela-sela briefing 1 bulannya itu selalu gini, istilahnya memberikan masukan-masukan yang misalkan ya kerjasama menjadi tim kerjasama apa terbuka itu kan bisa impactnya ke ini terbuka impactnya kan jadinya do actionnya itu bagus kan, istilahnya punya output yang bagus kan, keterbukaan tadi, saling menghargai tadi, mengorangkan orang manusia juga nanti intinya jadi bagus gitu. Nah ketika dalam pelayanan juga aku selalu menginginkan mereka adalah saya juga pribadi gitu ngucapin terima kasih, menginginkan orang itu seperti itu sih. Kalau punishment and reward itu salah satu cara untuk meningkatkan kinerja juga nggak menurut Misira? Sangat. Karena mereka dihargai juga ya, mereka juga bisa memotivasi juga. Mereka untuk besok harus gini lagi. Saya gini, contohnya ya, ada band kan di sini. Di mana-mana band itu kan pasti standar makannya itu band itu ini aja. Makannya yang kebanyakan yang standar gitu. Kalau di tempat aku band itu saat ini ngeband, kamu minta apa, menunya apa, aku selalu ngasih yang dia mau. Karena apa? Mereka kan yang ikut membuat karya kita. Ya harus dihargain. Terus mereka juga istilahnya aset kita ketika dia makan apa yang ada di Miss Loka, otomatis kan di sana enak nih. Ketika dihargain, terus ketika dia ini kan otomatis dia akan membantu dengan tulus kan itu Miss Loka enak kan gitu. Itu juga salah satu marketing dan itu enggak semua orang, enggak semua leader itu melakukan itu. Karena mungkin ya namanya personality lagi. Itu tadi Misira, kayak aku membaca Misira tuh lebih ke dia ngasih impact ketika karyawan ataupun hal di luar karyawan itu ngasih impact ke Miss Loka, Misira coba untuk kasih feedbacknya juga sehingga mereka juga merasa dihargai dan ngasih impact yang lebih besar lagi ke Misira. Terus pastilah selama Misira selama 1 tahun selama 1 tahun ngejalanin bisnis jadi leader juga, pasti ketika ada momen dimana karyawan nih ada gesekan, mungkin ada 1-2 case lah ya, how to fix it? Tipenya Miss Ira itu segala sesuatu harus terbuka, orangnya open minded itu, segala sesuatu transparan, nggak mau di belakang. Jadi pertama kalian masuk sini, Misalnya tipenya gini, ketika kamu nggak suka sesuatu ngomong langsung. Jadi waktu yang briefing 1 bulan sekali itulah nanti terkumpul data apa yang dirasakan, ditabung, dibahas di situ. Semua harus ada orang yang diskusi di situ. Dan akhirnya apa? Ketika kita udah komitmen dari awal nanti kalau aku kayak gini, misal gini ya, sebagai contohnya, datang ke kafe, orangnya diem. Dari awal sudah aku bilang kalau ada kita satu sama lain orangnya diem punya masalah di rumah, terus di sini masih ke bawah, kalian jangan tersinggung. Bukan berarti diem itu mendiamkan kalian semua. Kalian harus paham bahwa itu dia punya masalah masing-masing. Jadi ketika praktek di lapangan, ketika mereka diem, kita nggak ada suuzon untuk aku kenapa ya? Mereka nggak suka aku ya? Nggak kayak gitu. Jadi semua udahlah santai. Nanti terus ada waktu saatnya waktu dia kembali lagi moodnya datang. Itu yang terjadi. Jadi makanya antara leader sama karyawan tuh kita biasa. Kayak apa terkerja nggak ada ini, nggak merasa kayak atasan bawahan. Misalnya menerapkan yang seperti itu. Oke, sorry guys, barusan harus di-cut dulu karena kameranya harus diganti. Maklum kameramennya amatir, jadi tidak mengecek persiapan dulu. Tapi nggak apa, tadi juga Misira udah bilang bahwa poin yang paling menarik dari Misira adalah memanusiakan manusia agar nantinya karyawan dan leader tuh menjadi partner kerja, rekan kerja, bukan ya menghargai gitu ya. Nah untuk Misira sendiri, pastilah selama Misira menjalankan bisnis dan menjadi seorang leader pasti ada gesekan antar karyawan gitu, konflik. Nah kira-kira apa sih yang Misira lakukan ketika ada konflik, how to fix it? Gesekan tuh wajar. Memang manusia kan nggak sempurna ya. Manusia tuh nggak sempurna. Cuman jadi prinsipnya Misira tadi kan orang gitu terbuka, open minded, terus apa transparan. Jadi ketika ada hal kayak gitu ya sudah, satu briefing 1 bulan sekali kumpulkan,
apa yang jadi aku ada beberapa poin yang nggak aku suka, yang nggak aku ini tepat menurut aku gitu. Apa gantian, kita bahas kayak gitu sih. Jadinya kan solve the problem, terus konklusinya apa, udah selesai, nggak ada saling tersinggung dan biasa-biasa aja. Ya berangkat dari saya sendiri, dari aku sendiri, bahwa segala sesuatu transparan. Ini loh apa adanya, omong di depan gitu, jangan ngomong di belakang. Paling nggak suka ngomong di belakang. Kalau kita ngomong di depan tahu maunya apa sih, karyawan ini maunya apa sih, leadernya ini kayak gitu kan gitu. Jadinya ketemu nanti di situ di briefing 1 bulan sekali itu. Berarti 1 bulan sekali itu ketika ada masalah coba ada masalah nggak ada masalah harus ada briefing. Iya, harus. Cuma ketika ada masalah di sana harus selesai seketika itu juga, jangan sampai. Iya, harus selesai. Harus dengan keterbukaan tadi, transparansi tadi. Iya, dan saya mengajari mereka jangan ngomongin di belakang ya. Ketika nggak suka langsung ketemu nanti briefing, apa-apa yang kesalahan yang nggak patut, yang nggak ini tulis, nanti dibahas itu gitu. Saya anti ngomong di belakang. Karena masalah itu kalau dipendam jadi bom waktu ya. Iya. Bom waktu. Ya emang dia nggak langsung meledak, cuma tinggal nunggu waktunya menjadi 000 maka jadi masalah. Atmosfernya juga gak enak, iya. Terus nanti udah manajemen kayak gitu nggak bagus ya, pada keluar semua, yang rugi juga leader, yang ownernya rugi kan. Iya. Gitu. Terus kalau Miss Ira sekarang sudah menjalankan bisnis, gimana sih Miss Ira mau strategi apa yang Miss Ira punya untuk sekarang untuk kembangin bisnis yang berkaitan dengan kepemimpinan? Mungkin metode Miss Ira mau dikuatin lagi ketika memimpin atau apa gitu, ada nggak strateginya? Kalau untuk ini sih, misalkan yang berdasarkan pertanyaanmu sih arahnya ke agar eksistensi Miss Loka agar eksis kan? Iya, Mas. Ya itu otomatis kita harus marketingnya harus inovatif gitu loh. Misalkan marketingnya gini, kita ikut acara amal kayak gitu. Acara amal itu kan otomatis selain berbuat baik kan, kita nggak ngasih langsung kayak yatim piatu, walaupun nggak banyak gitu. Setidaknya orang tuh tahu gitu, orang tahu itu ada stikernya Miss Loka, makanannya enak. Mas ini kan mulut kamu loh bagus, nggak usah kita makan di Miss Loka ya gini-gini kan, nggak seperti itu. Itu otomatis dari rasa aja sudah nanti bisa keikat datang gitu. Terus misalkan mengundang influencer yang untuk ini ya ke Miss Loka, misalkan untuk memperkenalkan produk-produknya atau apalagi ya kayak gini, misalkan pelayanan, dari segi pelayanan, terima kasih ya udah datang ke sini, ramah, humble, itu salah satu marketing juga menurut saya. Terus hal yang krusial lagi adalah yang perlu diperhatikan adalah ketika kita punya kuliner, kita harus punya inovasi produk. Misalkan riset, istilahnya kayak riset pasar ya, riset pasar. Mahasiswa itu sekarang lagi hype-nya itu suka matcha, suka red velvet, kita harus menyediakan gitu loh. Nanti mau nggak mau pokoknya suka mau nggak suka, nanti kita udah ready gitu. Nggak laku ya udah ganti produk lagi kayak gitu. Makanya di Miss Loka itu banyak aneka menu sama makanan, itu tujuannya adalah orang biar nggak bosan, itu aja yang dimakan gitu. Seperti itu. Yang bisa kita pelajari barusan dari Miss Ira adalah seorang leader itu harus tahu apa yang akan dilakukan berikutnya, biar bisnis apa yang dia lakukan itu terus berkembang dan sampai tujuan. Karena beberapa banyak leader yang menurut aku pribadi, Miss, dia itu cuma bisa memimpin tapi dia nggak tahu arahnya kemana, dan itu akan jadi percuma. The last question, menurut Miss Ira, tips and tricks ketika dia menjadi leader itu apa? Karena kan kita semua ya, kayak aku juga seorang di organisasi punya jabatan, mungkin teman-teman yang lain juga punya hal yang sama gitu tentang leadership. Hal yang mendasar adalah bangunlah relasi sebanyak-banyaknya. Gunakan waktumu sesibuk-sibuknya saat ini, karena impact-nya ke depannya itu kan kita sibuk mengatur jadwal. Sana ini kayak yang misalnya lakukan ya, ngajar chef gitu. Terus apa istilahnya, ini harus mengelola ini gitu. Jadi menurut aku ketika kamu bisa memanage waktu sesibuk-sibuknya sekarang itu nggak apa-apa gitu. Nanti suatu ketika adalah itu jadi pijakan. Orang yang sibuk itu kan pandai bertanggung jawab dan pandai mengatur waktu kan.
otomatis itu suatu ketika kamu akan jadi orang sukses dari hikmahnya yang berorganisasi, yang memanajemen kondisi waktu sibuk itu. Dan satu hal lagi, bangun reaksi itu gak penting. Bergaullah sama orang-orang yang di atasmu, duduklah bersama orang-orang yang di atasmu. Apa coba? Kosongkan gelas, isi dengan apa-apa yang ada impactnya positif dari mereka, dan diedifikasi, diedifikasi itu ditiru, diterapkan di suatu ketika, yang itu nanti juga sebagai dasar pengalaman yang berarti. Itu kan pengalaman kan ya, yang ilmu yang ini kan yang paling ini kan pengalaman kan. Jadi di situ apa yang bagus-bagus edifikasi, suatu ketika kamu bisa menjadi orang sukses ketika mengedifikasi hal-hal yang positif yang orang pernah melakukan, bukan just teori doang. Praktek itu penting. Ya, kita udah belajar banyak ya dari pengalamannya Miss Ira jadi seorang leader, gak cuma dari owners Miss Loka juga, tapi dia juga punya pengalaman sebagai dosen dengan interaksinya dengan mahasiswa. Kita belajar banyak dari Miss Ira. Tadi dia bilang pemimpin itu harus punya tujuan yang jelas, dia yang bawa karyawannya menuju apa yang menjadi dituju ke goalnya gitu ya. Terus juga tadi Miss Ira, poin yang paling menarik itu ketika Miss Ira ngeluarin kata-kata memanusiakan manusia. Jangan sampai leader dan juga karyawan ini atau anak buahnya itu ada gap, lebih enak jadi partner kerja karena nantinya respect-nya akan enak, vibes-nya juga jadi enak gitu. Punishment dan reward juga penting, tapi transformational adalah metode yang paling Miss Ira ya paling hampir perfect gitulah ya. Thank you Miss Ira, kita udah ngobrol banyak lebar tadi tentang kepemimpinan, tapi sebelum kita selesai kita ada games. Oke, gamesnya itu nanti ini tim-tim teman-teman ini akan nyebutin 2 nama, kita harus milih salah satu dan nyebutin alasannya. Udah ada namanya? Udah ada namanya, mungkin buat Misila nanti dijawab aja kalau mau dijawab. Kalau emang gak nyaman buat dijawab, gak apa-apa. Kalau mau dijawab juga boleh, tapi nanti kita sensor gitu, aman. Tapi kalau privasi nggak mau. Enggak privasi aman. Ini temanya masih pimpinan. Jadi peraturannya kami bakal nyebutin 2 nama dan Misila bakal milih salah satu nama itu dan sebutin alasannya. Milihnya itu sesuai kayak terserah mungkin Misila lebih seret atau lebih cocok. Iya. Yang pertama ya Miss. Buat Misila dulu nih, sama Yuda juga ya. Mark Zuckerberg atau Bill Gates? Coba dulu Miss. Bill Gates sih. Alasannya Miss? Pemikiran, alasannya positif dan negatifnya. Bebas. Kalau Bill Gates itu banyak hal-hal baru, banyak hal-hal yang dinamis, banyak hal-hal yang sesuatunya itu diakui dunia. Itu positifnya, itu aku suka. Smart ininya. Tapi ada sisi positifnya, hal-hal yang itu nanti ada beberapa hal yang dilakukan, yang diciptakan, yang jadi ininya self remindernya mereka dia bahwa nanti tuh ada sesuatu yang merugikan. Jadi di situ ada sisi positifnya, orangnya smart, lebih kreatif, pola pemikirannya untuk merengkuh dunia. Tapi ada sisi negatifnya, nanti ada merugikan pihak-pihak lain gitu, seperti itu sih. Aku juga sama Bill Gates sih. Yang pertama, banyak orang bilang Mark Zuckerberg tuh dia sosok yang sederhana, bajunya polos-polos. Baju Mark Zuckerberg itu puluhan juta kalau ada tahu. Sedangkan Bill Gates dia ya mungkin ada beberapa berita yang bilang dia mendonasikan dana uangnya cukup besar untuk kegiatan amal. Cuma dia tidak menekankan hal itu, dia tetap fokus pada pekerjaannya. Jadi dia tidak mencoba untuk pamrih dengan apa yang dia udah kasih sih. Itu. Oke, lanjut yang kedua ya Miss. Ini yang kedua agak sedikit ngawur dikit ya Miss. Yang kedua itu Kim Jong Un atau Hitler? Boleh? Siapa dulu yang mau jawab? Mungkin tadi Mungkin tadi Misila, sekarang Yuda dulu coba. Aku milih Hitler. Muhammad Hitler itu sebenarnya dia gak ada yang, bukan contoh pemimpin yang bagus ya, tapi paling nggak Hitler membuat ekonomi Jerman lebih baik ketika dia yang pegang. Walaupun secara konsen kemanusiaan humanitnya dia membunuh banyak orang-orang apa? Komunis ya? Dia belum orang komunis. Bisa dah. Kalau aku sih orangnya anti mainstream ya. Anti mainstream. Kim Jong. Kenapa? Karena apa? Seorang leader ketika apa yang dikatakan itu dipatuhin ya kan, itu bisa membuat disiplin mereka dan akhirnya nggak ada pelanggaran. Nggak akan ada pelanggaran. Cuman itu tadi saya nggak sukanya itu
potongan rambutnya. Apanya gitu juga. Ada yang terlalu menekan ya, mungkin dianggap orang-orang versi Indonesia ya, tapi sebenarnya ya harus jadi leader tuh harus kayak gitu loh. Ketika mau didengerin rakyatnya ya harus disiplin kayak gitu. Punishment-nya itu punishment-nya itu dilakuin gitu loh. Jadi orang yang dapat sanksi sosial yang begitu berat kayak gitu, orang kan mikir aku nggak mau buat kesalahan, nanti aku kena ini, aku bunuh, aku ditembak ini, kan seperti itu. Itu sih aku senangnya, anti mainstreamnya di situ. Segala sesuatu tuh kayak gitu. Oke, lanjut yang ketiga ya, Miss. Ini mungkin buat kemajuan Indonesia ya, Miss. Ini Puan jadi presiden atau Giring Niji jadi presiden? Sama-sama enggak? Sama-sama enggak? Kenapa? Sama-sama enggak. Alasannya, Miss? Alasannya adalah, kan saya nggak mau memenjarakan orang ya. Alasannya adalah ada yang lebih baik dari dua orang itu. Saya Indonesia itu aku suka gini. Yang penting ekonominya dimakmurkan dulu, istilah di up dulu melalui sumber daya alam yang ada. Ayo bareng-bareng diurus nanti untuk kemakmuran Indonesia. Aku mau pemimpin yang kayak gitu. Aku nanti sensor ya, antara Puan sama Giring Niji saya pilih pindah negara. Lanjut. Oh iya, aku juga lupa untuk ngomongin ke kalian, kita lagi ada di Miss Loka. Lokasinya di mana, Miss? Sono Sewu. Untuk nongkrong enak banget, vibes-nya gokil. Dulu aku sempat nggak yakin general gitu, misalnya bilang makanannya enak mampir dong, tapi setelah aku coba emang enak gitu. Jadi teman-teman yang mau datang jangan lupa ke Miss Loka. Alamat lengkapnya teman Miss? Sono Sewu, PGRI 1 ya. Patokannya ada nggak? Istiharjo, Bantul, Jogja. Patokannya apa? Patokannya PUKJ, utaranya PUKJ pas. IG-nya? Di-map juga ada. Di IG-nya? IG-nya ada di Miss Loka ada Jogja, kepoin ya. Ya, IG-nya Miss Ira juga, siapa tahu dulu. IG-nya Miss Ira juga, siapa tahu mau dipromosiin juga atau enggak? Miss Loka aja juga. Sesuai jargonnya sharing goodies, berarti orang langsung menangkapnya, mindsetnya rasanya enak semua. Oke, jangan lupa mampir ya. Siap. Terima kasih.